Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Laila Rahmadani, NIM 001202005, kelas KKI 5B, akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah mediasi hukum keluarga. Jadi di sini saya sebagai pemateri akan membawakan materi tentang negosiasi, fasilitasi, dan adjudikasi. Sebelumnya para audiens di sini sudah pernah mendengar kata itu? Jadi negosiasi, fasilitasi, dan adjudikasi itu adalah alternatif dalam penyelesaian sengketa ataupun permasalahan ataupun konflik. Jadi di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan masing-masing dari ketiga kata yang sudah saya sebutkan tadi. Itu negosiasi. Negosiasi itu adalah upaya ataupun strategi dalam penyelesaian masalah atau konflik di mana para pihak itu nantinya sepakat untuk menyelesaikan konflik mereka tanpa melibatkan dari pihak ketiga. Jadi cuma dua orang itu saja nanti yang akan menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Kemudian para pihak yang sedang berkonflik ataupun yang sedang bersengketa ini nantinya akan terlibat secara langsung dalam proses dialog atau proses dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian dalam proses negosiasi ini nanti bukan hanya bisa untuk berjalan dengan lancar, tapi nanti pasti akan timbul hambatan-hambatan. Kayak misalnya orang yang sedang bersengketa itu biasanya muncul emosi, kan? Kemudian keadaan yang memanas, sehingga hal itu akan membuat proses negosiasi ini sulit untuk dilakukan. Jadi penyelesaian sengketanya ada alternatif lain selain negosiasi. Karena kan tadi kan ada hambatannya kan dilakukan karena memang sulit. Jadi alternatif lainnya yaitu fasilitasi dan mediasi. Kemudian nanti fasilitator atau mediator. Jadi fasilitator itu adalah orang yang sebagai penengah untuk memfasilitasi dalam menjaga fasilitasi. Kemudian mediator itu adalah orang yang sebagai penengah di dalam menjaga mediasi. Jadi sebagai mediator. Jadi fasilitator dan mediator itu nantinya akan berperan untuk memperlancar dari proses negosiasi yang sebelumnya tertunda karena pihak yang berkonflik itu. Nah, jadi di sini dapat dibilang bahwa negosiasi itu adalah proses struktur di mana nanti kedua belah pihak yang sedang bersengketa ini akan membicarakan, akan berkomunikasi sama mereka untuk menyelesaikan atau meningkatkan atau untuk mencapai persetujuan bersama nantinya, sehingga mereka bisa menyelesaikan konflik mereka. Untuk memperlancar dari proses mediasi itu sendiri, itu diperlukan adanya keterampilan di dalam hal itu. Keterampilannya itu antara lain komunikasi yang baik dan wawasan yang luas bagi para pihak yang sedang bersengketa ataupun yang sedang berkonflik. Nah, komunikasi yang baik itu nantinya akan menentukan apakah negosiasi itu bisa berjalan dengan lancar atau tidak, gitu kan? Karena nanti salah satu pihak akan menyatakan pendapatnya, keinginannya untuk menyelesaikan sengketa itu. Kemudian dia juga harus mendengarkan tuntutan dari pihak lawannya. Nah, kemudian komunikasi yang baik di dalam negosiasi itu adalah komunikasi yang tidak agresif, komunikasi yang tidak pula pasif, tetapi harus asertif. Maksudnya itu komunikasi yang tidak agresif itu adalah komunikasi yang tidak berbicara secara berlebihan sehingga nantinya akan merugikan orang lain, karena dia seharusnya itu kan dia kan komunikasi harusnya tidak agresif ya, jadi nanti tidak akan merugikan pihak lain. Kemudian dia tidak pula pasif. Nah, tidak pula pasif ini dia adalah orang yang cenderung diam, tidak mau mengungkapkan apa keinginannya, sehingga nanti yang akan dirugikan adalah dirinya sendiri. Nah, tapi di dalam berkomunikasi ini diharuskan harus asertif. Kenapa? Karena orang yang bersikap asertif itu biasanya adalah orang yang cenderung untuk bersikap berkomunikasi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Kemudian orang yang legowo, tidak asal-asalan dalam berbicara itu pasti sepenuhnya aja, tapi tepat pada sasaran. Itu dia harus asertif. Dimana nanti orang tersebut
Nah, untuk menjadi seorang negosiasi bukan keahlian-keahlian. Tadi kan saya bilang ataupun keterampilan. Tadi kan saya bilang keterampilan itu yang pertama komunikasi sama wawasan. Terus selain itu ada juga keterampilan lain, yaitu dia seorang negosiator ini dia harus mampu untuk bersikap terbuka. Kemudian selain bersikap terbuka, dia harus peka terhadap dirinya dan peka terhadap pihak yang lain. Selain itu dia juga harus mampu menjadi pendengar yang baik, mampu menemukan solusi yang kreatif, mampu juga untuk mencari solusi dari masalah, kemudian bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, itu tadi dia pembahasan tentang negosiasi. Masuk kita dalam pembahasan tentang fasilitasi. Nah, jadi fasilitasi itu merupakan keterampilan dalam penyelesaian sengketa ataupun konflik, di mana nanti fasilitator atau orang yang sebagai penengah di dalam kegiatan fasilitasi ini nantinya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan para pihak yang sedang bersengketa. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan nantinya untuk menjembatani mereka yang sedang berkonflik ini. Pertemuan, dialog itu akan tercipta seiring berjalannya komunikasi, di mana nanti komunikasi itu dilakukan sebelum, sesudah, ataupun saat komunikasi itu berjalan, sehingga nanti para pihak itu mempercayai proses ataupun solusi yang ditawarkan oleh fasilitator. Nah, kemudian tujuan utama dari fasilitasi itu sendiri adalah untuk mewujudkan kesepahaman bersama, atau bisa kita sebut sebagai memorandum understanding di antara para pihak yang sedang bersengketa, di mana nanti bisa mendorong para pihak ini untuk mencapai kesepakatan sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, hal itu bisa terwujud karena apa? Karena diharapkan para pihak ini nanti, para pihak yang sedang bersengketa ini nanti bisa untuk saling sikap terbuka, mengedepankan atau mengemukakan pendapatnya, serta mau mendengarkan tuntutan dari orang-orang lain, ataupun dari pihak lain yang sedang bersengketa dengannya. Nah, kemudian ada beberapa strategi yang memang harus diketahui oleh seorang fasilitator, yaitu yang pertama, menegaskan peran dan sasaran sebagai fasilitator. Yang kedua adalah fasilitator mampu membantu para pihak untuk mengidentifikasi apa kemauan para pihak sehingga permasalahan itu bisa jelas. Lalu yang ketiga adalah fasilitator itu dapat mewujudkan suasana di mana nanti para pihak itu mampu atau bersedia untuk menerima tuntutan mereka satu sama lain, sehingga nanti konflik itu bisa teratasi di antara mereka berdua. Baik, itu tadi tentang penjelasan fasilitasi. Baik, masuk kita ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu adjudikasi. Yang terakhir ya. Menurut Badan Arbitrase Indonesia, adjudikasi itu adalah penyelesaian konflik atau masalah di luar pengadilan, di mana itu nanti permasalahannya melalui proses yang sangat singkat yang dilakukan oleh seorang adjudikator. Jadi adjudikator ini dalam kegiatan adjudikasi. Nah, itu dia nanti akan menghasilkan putusan, yang mana putusan itu nanti akan diterima oleh pemohon, yang mana nanti putusan dari adjudikator itu sendiri itu nanti dia bisa mengikat para pihak. Nah, lalu para pihak yang memilih jalur adjudikasi sebagai jalan untuk penyelesaian sengketa di antara mereka itu, dia harus mengajukan bukti. Selain itu dia harus mengajukan argumen terhadap tuntutan yang dituntutnya. Kemudian pihak ketiga, yaitu adjudikator ini nanti dapat juga memberikan argumentasinya, pendapatnya untuk memutus sengketa di antara para pihak itu. Kemudian dalam adjudikasi itu membuat keputusannya adalah seorang adjudikator, yang mana nantinya keputusan itu di dalamnya ada berisi kewajiban ataupun tidak berisi kewajiban, itu adalah wewenang sepenuhnya kepada adjudikator. Dan kemudian kita para pihak yang sedang bersengketa ini posisinya sebagai pemohon gitu ya. Nah, kemudian dalam memutuskan putusan itu, seorang adjudikator itu harus mampu menghadirkan informasi ataupun argumentasi yang mampu untuk meyakinkan para pihak
keputusan di mana keputusan itu harus dirasa adil oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa sehingga mereka mau untuk menerima keputusan yang dibuatkan oleh dari seorang adjudikat. Itu dia penjelasan tentang adjudikas.